Jaksa menyebut Sekjen PDIP, Hasto Kristianto memperoleh informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, bakal melakukan operasi tangkap tangan, OTT, terkait kasus dugaan suap pergantian antar waktu, PAW, dengan tersangka Harun Masiku pada 8 Januari 2020 lalu. Hal ini disampaikan jaksa saat membacakan dakwaan perintangan penyidikan Hasto di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Pusat pada Jumat, 14 Maret 2025. Mulanya, jaksa menuturkan bahwa KPK melakukan OTT terhadap Wahyu Setiawan yang ketika itu menjabat sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum, KPU, di Bandara Soekarno-Hatta. Penangkapan tersebut karena Wahyu disebut menerima suap untuk meloloskan Harun Masiku sebagai anggota DPR lewat PAW untuk periode 2019 hingga 2024. Namun, di saat yang bersamaan, jaksa mengatakan Hasto mengetahui bahwa Wahyu terjaring OTT KPK sekitar pukul 18.19 waktu Indonesia Barat. Pada momen itulah, Hasto memerintahkan Harun Masiku agar merendam ponselnya dan kabur. Setelah adanya perintah tersebut, Nur Hasan bertemu dengan Harun Masiku di Hotel Sofian Katmutia, Jakarta Pusat, sekira pukul 18.35 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, KPK disebut tidak bisa melacak handphone Harun Masiku pada pukul 18.52 waktu Indonesia Barat. Lantas, penyidik KPK pun memantau keberadaan Harun Masiku lewat ponsel milik Nur Hasan dan terpantau berada di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, PTIK. Sebelumnya, setibanya Hasto di ruang sidang, dirinya sempat menyampaikan beberapa hal terkait kasus yang menjeratnya. Menurutnya, dirinya adalah korban kriminalisasi sehingga ditetapkan menjadi tersangka. Hasto menganggap hal tersebut membuatnya sebagai tahanan politik alih-alih tahanan korupsi. Hasto juga menyebut bahwa seluruh dakwaan yang ditujukan kepadanya dari jaksa adalah produk daur ulang terhadap putusan hukum sebelumnya yang sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Dia mengungkapkan ada manipulasi fakta hukum yang tertuang dalam dakwaan jaksa tersebut. Hasto juga turut mengomentari pelimpahan berkas perkara dari KPK ke kejaksaan yang dinilai terlalu dipaksakan. Pasalnya, dia menyebut ada saksi meringankan yang tidak pernah diperiksa oleh penyidik KPK. Dia juga mengungkapkan bahwa memproses kembali perkara yang sudah inkrah justru menciptakan ketidakpastian hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang sudah diputuskan sebelumnya. Hasto kembali menegaskan bahwa ditersangkakannya dirinya akibat adanya penyalahgunaan wewenang atau abuse of power. Dia mengatakan akan menghadapinya dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Hasto ditetapkan sebagai tersangka atas 2 kasus tindak pidana korupsi. Pertama, kasus dugaan suap kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk kepentingan penetapan PAW anggota DPR RI periode 2019 hingga 2024 Harun Masiku, buron. Dan kedua, Hasto juga dijerat pasal perintangan penyidikan dalam kasus yang sama. Dirinya juga sudah berupaya lepas dari status tersangka kasus dugaan Harun Masiku dengan mengajukan gugatan pra-peradilan sebanyak 2 kali ke Pengadilan Negeri, PN, Jakarta Selatan. Namun, keduanya berujung kandas. Pada gugatan pertama, hakim menolak pra-peradilan Hasto karena seharusnya permohonan dibuat terpisah lantaran Hasto dijerat dalam 2 kasus berbeda yaitu dugaan suap dan dugaan perintangan penyidikan. Sementara, dalam gugatan pra-peradilan kedua, alasan hakim tidak mengabulkan karena berkas perkara Hasto sudah dilimpahkan ke pengadilan.